Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Umat Islam dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran adalah umat yang terbaik. Terbaik dari semua umat-umat yang ada. Apa yang menjadi landasannya? Keyakinan kita adalah sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun." Kalianlah umat yang terbaik, ya, dikeluarkan oleh Allah kepada manusia untuk mengajak mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ini penegasan dari Allah bahwa memang umat Islam adalah umat yang terbaik, dengan catatan mereka tetap melakukan 3 hal. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, ya, senantiasa mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, senantiasa berusaha mencegah orang lain dari perbuatan mungkar, dari perbuatan dosa, maksiat dan lain sebagainya. Yang ketiga, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, selama 3 hal ini masih terus dilakukan oleh kaum muslimin, maka mereka tetap layak menyandang gelar yang terbaik. Amar ma'ruf nahi mungkar ini bagian daripada dakwah secara umum, ya. Inilah Islam, ya, agama yang tidak hanya mengajarkan kita untuk berbuat baik untuk diri kita sendiri saja atau keluarga kita. Lihatlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak beliau diangkat sebagai Rasul, ya, beliau punya tugas wa angdir ashiratakal akrobin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Inilah Islam mengajarkan bahwa tanggung jawab pertama adalah kepada diri kita dulu. Ku anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum, yang terdekat adalah berikutnya istri dan anak-anak kita. Lihatlah Nabi, begitu mendapatkan wahyu yang pertama, beliau langsung pulang mengajak Islam yang pertama kepada Khadijah, istrinya. Hari itu disambut dengan meriah oleh keluarganya. Anak-anak perempuannya masuk Islam semuanya. Berikutnya Nabi mengajarkan kepada sahabat karibnya, ya, sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harisah, ya, kemudian keluar secara umum kepada kaum musyrikin di Jazirah Arab, ya, dan sampai kelak hijrah ke kota Madinah. Semua itu dalam rangka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang lain berbuat baik itu, Masya Allah, ketika yang diajak kemudian dia mengikuti ajakan kita, setiap kebaikan yang dilakukannya, insya Allah kita akan mendapatkan saham kebaikannya pula. Man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa menunjukkan orang lain ke dalam kebajikan, dan kebajikan yang diajarkan itu dilakukan oleh orang lain yang diajari itu, maka Masya Allah, setiap orang itu berbuat kebaikan, kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu, ya. Yang kedua adalah nahi mungkar, ya. Bagaimana kita diajari oleh Islam, hidup bermasyarakat itu bukan hidup yang cuek, bukan hidup yang penting saya baik, orang lain bukan urusan saya. Tapi Islam mengajarkan Anda tidak cukup hanya menjadi seorang yang salih, tetapi Anda dituntut untuk menjadi muslih. Tidak cukup kita hanya menjadi hamba yang baik, tapi kita diajak oleh Islam untuk mengajak sekitar kita menjadi lingkungan yang baik. Nahi mungkar digambarkan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang panjang, digambarkan masalul qaim, permisalan orang yang menegakkan, ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu perumpamaannya seperti sebuah kapal. Ketika kapal itu ada yang di dek atas, ada yang di bawah.
Kemudian zaman dulu itu air ditaruh di dek yang paling atas, sehingga ketika orang yang di bawah itu ingin mengambil air, mereka harus naik dulu. Ya, itu dirasakan berkali-kali, lama-kelamaan mereka bosan dan gak enak dengan yang di dek atasnya. Kemudian mereka berembuk. Kita ini tempatnya paling dekat dengan air, di dek paling bawah. Bagaimana kalau kita lubangi saja perahu ini agar kita lebih gampang mencari air? Rasul kemudian menganalogikan, andaikan perbuatan melubangi kapal ini didengar oleh penduduk di dek atas kemudian didiamkan, siapakah yang tenggelam? Apakah hanya yang melubangi kapal? Tentunya semua akan ikut tenggelam. Begitulah kemaksiatan ketika satu dibiarkan ngajak dua, dua dibiarkan ngajak tiga, kemudian ketika marak dan diam saja, maka di saat itulah Allah akan mengadab. Apakah yang kena hanya orang yang maksiat saja? Tidak. Orang soleh pun yang mereka tinggal di tempat maksiat itu akan mendapatkan adabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Anfal misalnya, Allah mengingatkan, wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya. Dan takutlah kalian kepada fitnah, ujian atau musibah yang menimpa bukan hanya orang-orang yang zalim saja, bukan hanya ahli maksiat saja, tetapi semua akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kelak dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Ya. Namun Allah mengecam orang mukmin yang tahu di tempat-tempat sekitarnya ada kemaksiatan, dia tidak bergerak, tidak mengingkarinya, maka dia disebut syaitanun akhras, setan yang bisu, karena dia diam dari kemungkaran yang ada. Ya. Yang terakhir adalah tetap istiqomah di atas iman. Inilah harta termewah hidayah Islam. Inilah yang kelak akan menyebabkan orang masuk ke dalam surga ataukah tidak bisa masuk ke dalam surga. Bahkan penghuni neraka yang paling akhir adalah mereka yang punya kebaikan meskipun hanya misqala dzarratin min iman. Iman yang sekecil biji sawi tadi. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dengan senantiasa berdakwah, mengajak orang lain berbuat kebaikan, mencegah orang lain dari perbuatan dosa, dan istiqomah di atas iman, insya Allah kaum muslimin akan tetap layak menyandang gelar umat terbaik, khairu ummatin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.